Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-majalis Al-Ramadaniyah hari ke-15. Pembahasan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini Qutbul Ulum. Kita tidak bisa memisahkan sejarah di sekeliling kita. Yang saya maksud kita itu tempat kita menimba ilmu, Darul Hadits dari Syekhuna Abu Yahya Bandung, apalagi itu hidupnya ihya. Syekhuna Qais Sa'id, kemudian Syekhu Masyayikhina Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf itu juga mengajar ihya. Hadramut, Masr dan lain-lain. Qutbul Ulum. Saya ambil satu contoh ikatan kuat antara guru-guru kita dengan Imam Ghazali ya. Kakak saya Habib Abdul Qadir itu memberi saya riwayat. Jadi pas saya lagi duduk-duduk di Darul Hadits, Habib Abdul Qadir Akhi masuk ke rumah depan. Kebetulan Ustadzul Imam sedang di situ. Katanya yang mulia lagi termenung, mengenang sesuatu itu. Kemudian beliau kalam, "Ya Qadir, Habibmu itu lebih dari Abah di dalam mencintai Al-Imam Al-Ghazali." So, kalamnya gitu aja, segitu tuh. Terus saya sering terkenang kata-kata ini. Artinya berarti Al-Imam Al-Habr sangat-sangat ta'alluq dengan Imam Ghazali. Memang iya, kalau di bukunya Mu'allim Romli sudah saya masukkan kalau nggak salah ini di Miyah Faedah. Lama ja'a syahrul Ramadan fi ba'dis sinin, waktu Ramadan, Ustadzul Imam niat iksar daripada membaca Al-Quran. Jadi mau berhenti dulu baca wiritannya Imam Ghazali. Kalau Ustadzul Imam menyebut Wirdul Ghazali itu berarti bukan wirid Imam Ghazali yang Senin, Selasa, Rabu buat futuh, itu bukan. Al-maksud Hizbul Ghazali itu. Hizbul Ghazali yang biasa dibaca di bagian pesantren. Itu memang dipesan sama Imam Al-Habr buat Ustadzul Imam, jangan tinggalkan itu. Baru niat mau berhenti itu waktu tidur kan mimpi Imam Al-Habr. Lima khalaita wirdal Ghazali. Kenapa kamu gak baca wirid Imam Ghazali? Gak berani, tetap dibaca akhirnya. Syekhuna Abu Yahya. Kalau Syekhuna Abu Yahya memang diwasiati sama gurunya. Jangan Zaini Dahlan. Panggilan akrabnya Buya Lon. Gak boleh ninggalkan ihya. Seumur hidup. Kan di Buya itu sampai sekarang alhamdulillah jalan sampai sekarang, nggak ditinggal, diteruskan oleh Buya Anom dan anak cucu Buya yang lain, murid-muridnya juga. Malah ada adat di zaman saya dulu, mudah-mudahan sampai sekarang itu, dan kayaknya sih masih jalan juga. Kalau orang nikah kan pasti ditambah maharnya itu dengan
membaca Ihya sampai khotam. Nah, membaca Ihya sampai khotam itu ya si yang nikah itu ngerjakannya bertahun-tahun. Itu salah satu metode bagus dari Buya Sepuh, dari Buya Yahya, supaya santri-santri tidak terpisah dari Ihya Ulumuddin. Nggak tahu kenapa kok bisa begini ya. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu dengan situasi batin dari hamba-hambanya. Ana ma'adri, saya berpikir itu nggak ngerti saya. Memang saya juga bukan terlalu ngerti, bukan orang yang terlalu ngerti. Ya ini sama Imam Ghazali ini bisa lengket gitu dengan hati. Ini yang lengket dengan Ihya bukan wali-wali biasa. Bukan hanya wali-wali umum. Kubarul auliya. Kutub-kutub ini. Terus dari masa ke masa. Mulai dari zaman Imam sampai ke Ayam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Atasnya lagi Habib Muhammad Muhdhar, maestro qiraat al-Ihya itu. Kemudian kalau kita mau melompat ke Alawiyin yang agak atas, Al-Idrusul Akbar, Imamul Haddad tuh jelas. Sampai kitab-kitabnya Imamul Haddad itu dibilang kitab apa itu? Nasaih Lubbul Ihya. Kalau kata Syekhuna Kiai Said Hikam Lubbul Ihya. Kalau Imamul Habar bilang An-Nasaih Lubbul Ihya. Kemudian siapa lagi yang kalam tuh? Sebagian habaib kita juga udama kalau ini. Bidayatul Hidayah Lubbul Ihya. Macam-macam artinya. Perhatikan kata-kata akhirnya itu Lubbul Ihya. Ke situ semua larinya. Semuanya larinya ke sana. Ini masih renungan saya ya. Ini menunjukkan mereka sepakat mengakui bahwa pembersih jalan menuju Allah yang terbaik, yang tercepat, yang terhebat, yang termudah adalah Imam Ghazali dan Ihya-nya. Nah ini garis bawahi. Ini saya sengaja akan agak serius bahas ini karena itu di zaman saya dan zaman sebelum saya dan zaman-zaman sebelum saya juga. Di samping dahsyatnya Ihya ini juga dahsyat yang menentang. Dan itu biasa. Semakin tinggi kita menuju ke atas, ya anginnya semakin kuat kan. Ya mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak yang mencaci beliau ila zamanina hadza. Khalifah 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sampai zaman kita. Wala yazalu hakadha ila akhiril azman. Ya sudah Allah Ta'ala menciptakan seperti itu. Nah, kembali ke Imam Ghazali. Itu tadi riwayat dua masyayikh saya, Saudara Imam dan Syekhuna Buya Yahya. Kalau Syekhuna Kiai Said, ini juga sudah sering saya ceritakan di Wali Songo, tapi tidak mengapa, ini sedang membahas Imam Ghazali. Kalau Kiai Said itu Syekhul Masyayikh Jawa Tengah fi zamanihi, khususon terutama dalam ilmu tauhid. Bukan berarti beliau tidak tabahur. Beliau memang maha guru itu. Silahkan saja cek ke kiai-kiai tua itu, tahu Jawa Tengah Kiai Said siapa itu. Tapi tabahurnya beliau dalam ilmu tauhid.
saya dengar dari Kiai Ahmad, anaknya Kiai Ahmad itu bilang sama saya kan, Kiai Said yahfadzul Quran, Fathul Mu'in, dan lain-lain. Tapi yang saya tahu di jadwal yang saya dapat dari Syekhuna Kiai Hasani tentang kesibukan beliau setiap hari itu yang banyak ya memang Tauhidnya Imam Sanusi, jam sekian baca Sanusia, jam sekian Sanusia, jam sekian sekian ini gitu. Ada sih bidayahnya ada, tapi yang banyak itu, yang banyak Tauhid. Yang nggak Tauhid kayaknya cuma bidayah aja, bidayah Imam Ghazali. Satu waktu kiai-kiai waktu itu yang tahu kalau Kiai Said ini memang alama, datang pingin ngaji Ihya, ya mungkin ini tambahan dari saya, mungkin niatnya mau dipakai ngajar lagi, itu kan biasa itu. Dan itu menurut saya bagus juga itu, kalau kita mau ngajar ngapsai dulu biar lafal maknanya lengkap. Ya, kebiasaan satu ustad di pondok-pondok Jawa, ngapsai itu yang ada utawi, iku itu. Nah, terjemah Jawa kan pasti nahunya di bawah itu. Utawi, mubtada, iku, khobar, hal dan lain-lain. Untuk itu buat bekal ngajar. Ini ya thayyibah kalau menurut saya, tapi aulia itu kan lain pandangannya, ya Allah. Jadi kita itu kalau meriwayatkan sesuatu harus ngerti yang kita riwayatkan siapa. Yang menurut pandangan kelas kita, mubtadiin saja nggak lulus ini, itu khair, thayyib, amr jayyid, niyah hasanah. Di pandangan muqarrabin itu busuk. Repot, harus tahu kita. Seperti kita umpama tarawih kita ini, kalau dihitung tarawihnya muqarrabin, busuk. Buat kita udah sangat bagus. Sangat bagus kita mau tarawih pakai khatam Quran, khair, lana, ya, buat kelas kita. Kembali ke Kiai Said. Begitu kiai-kiai ini datang minta ngaji Ihya, kaget Kiai Said. Waduh. Akhirnya beliau masuk ke kamar itu. Masuk sambil nahan nangis gitu, sedih. Waduh, ya apa ini? Minta ngaji Ihya. Anda tahu kenapa? Kiai Said itu punya sifat tidak mau membaca kitab yang nggak diamalkan. Ajib itu orang itu. Sedangkan Ihya kan tahu sendiri. Harus ngamalkan ini, terutama masalah kulub itu berat di Ihya itu. Bidayah aja kita nggak lulus. Ngamalkan nih, maksudnya ngamalkan, bukan lulus ngapsai, bukan lulus taklim, bukan lulus hatam sama Kiai Fulan, Ustadz Fulan, itu mah gampang, 3 hari kalau serius juga hatam. Enggak, ini ngamalkannya, ini yang taat. Beliau, tengah-tengah beliau bingung itu, tahu-tahu muncul lah Imamul Ghazali. Hadar bi ruhaniyatih. Ya Imamul Ghazali, terus diomongi Kiai Said kurang lebih maknanya, arwi bil makna lah. Bilangkan ke mereka, mau baca saja, mau ngaji saja, apa mau diamalkan. Udah tenang Kiai Said. Keluar, nemu ini kiai yang mau taklim. Dari keluar bilang sama mereka, kula wau kerawan Imam Ghazali sanjang ngeten. Tadi saya dihadiri Imam Ghazali, beliau bilang mau belajar Ihya ini mau baca saja apa mau diamalkan. Itu riwayat cerita ini kiai-kiai yang dengar itu nangis semua. Nangis. Masya Allah. Artinya hati mereka juga baik ya. Ngaku. Kiai zaman Kiai Said tahun 60-70 itu masih banyak yang asfiya. Masya Allah. Masih banyak yang asfiya. Nangis semua. Ngaku, iktiraf bahwa mereka jauh daripada mengamalkan Ihya Ulumuddin. Penting itu insaf, iktiraf. Kita pengakuan dari lubuk hati bahwa nahnu la syai' lana, enggak ada apa-apanya kita itu.
Nggak jadi ya itu cerita itu nggak jadi ngaji Ihya. Memang yang saya tahu Ki Said ya tenggelam dan mengajarnya tauhid. Kalau Imam Ghazali yang nggak beliau tinggal jadi kitab yang tidak ditinggal di pondok beliau Bidayah. Belum dapat riwayat saya kalau Ihya. Kalau Bidayah ya di sana dibaca. Masya Allah, Rabbi fanfa'na wa ahbabana bibarakatihim wa ahdina al-husna bihurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Itu tentang ulama-ulama zaman kita. Imamul Haddad, boleh kita nukil Imamul Haddad. Qala Sayyiduna Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Berkata Imamul Haddad mengomentari ucapan Al-Imam Nawawi, kada al-ihya yakuna Qur'anan, nyaris ihya itu menjadi Al-Qur'an. Bagaimana ini ihya kok dibilang hampir jadi Quran. Ini perhatikan ini ya, terutama telinga-telinga yang sering mendengar omongan miring tentang ihya, banyak hadis palsunya, dengarkan ini. Kalau baca kitab itu akalnya dibawa, ya, pikirannya dikembangkan. Anda mendengar komentar ustadz-ustadz dadakan, orang-orang yang baru lulus, baru zaman kita ini, baru kemarin sore, komentari hadis ini. Nah, hal-hal begitu, ente berpikirnya begini. Oke, mereka dengan Imam Nawawi, alim mana? Kita bandingkan mereka dengan Imam Nawawi itu sudah salah besar. Membandingkannya saja sudah salah besar. Gunung dibandingkan dengan kerikil. Kerikilnya hitam lagi, jelek. Imam Nawawi itu jabal fil ilm. Ada kan di kalamnya Imam Al-Habar, law ummiran Nawawi la sara mithla Al-Ghazali. Nah, itu aja dalil lagi tuh. Seandainya Imam Nawawi panjang umur, beliau pasti menjadi seperti Imam Ghazali. La sara mithla berarti alimana? Imam Nawawi yang menjadi rujukan mereka-mereka juga di dalam memahami hadis. Kan Imam Nawawi itu ahli hadis juga. Karangan-karangannya fil hadis banyak. Imam Nawawi muhaddits azim. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, seandainya dihitung umur Imam Nawawi, maka akan muncul dari umur beliau setiap harinya itu ada karangan kitab. Sekian lembar gitu. Allah. Itu aja dibilang lau umir, kalau panjang umur baru bisa jadi seperti Imam Ghazali. Mada yaqul al-Imam An-Nawawi? Kadal ihya ay yakuna Qur'anan. Nyaris ihya menjadi Al-Qur'an. Kira-kira Imam Nawawi ngomong gini udah baca ihya dari awal sampai akhir apa belum? Oh, Imam Nawawi, kelasnya Imam Nawawi itu kalau mengomentari ya pasti udah baca dari min awal ilal akhir. Bukan kayak komentar-komentar ulama zaman kita. Kalau suruh memberi pujian ke karangan-karangan orang kan lihat depannya doang, paling dibaca 2 lembar baru kasih takrit komentar. Orang dulu mah bukan begitu. Allah, orang-orang dulu itu kalau mengamalkan sesuatu hati-hati gitu. Suruh muji, ngasih takrit, suruh ngomong, nanti dulu dibaca min awal. Kalau enggak, mending ngomong enggak. Enggak mau mereka. Terlibat dusta itu tidak mau. Qudama, Allah. Idza qara'tum siyarahum. Kalau kita baca riwayat mereka itu hati-hati, ini dosa enggak ya? Saya kalau begini efeknya ada membuat orang ingin berdosa apa tidak ya? Ini efeknya kemana ini? Ikhlas nggak saya ini? Ikhlas nggak ngarang ini? Ada yang kitabnya ditaruh botol dilempar ke laut.
ada yang dilempar ke api dari hati-hatinya, ihtiyat. Saya kalau udah dengar ulama-ulama lulusan zaman ini ada Indonesia atau luar yang komentari Imam Ghazali itu, wallah ya semut ini komentari gajah. Semut terlalu bagus buat contoh. Semut masih cakep. Ya lalat. Ya dzubab. Komentari jibal fil ilm. قال سيدنا عبد الله الحداد رضي الله عنه وهل ذلك لكثرة ما فيه من آي القرآن للاستدلال بها أم لكونه معجزا فشابه القرآن. Malah Imam Al-Haddad ini cakep kalau sudah nilai ihya ini. Beliau dibilang kadal ihya ayakuna Qur'anan karena Qur'an itu ada ijaz. Mustamirrah ila yaumil qiyamah. Sampai kapanpun orang akan meniru Al-Quran, nggak bisa. Ada ijaz minallah. Nah, selain kelebihan lain, banyak ayat Quran buat istidlal dan lain-lain, ada mu'jiznya ini Quran, ada ijaznya. Wa hadza agrab. Wa ma'na kaunihi mu'jizan annahu ala minwalin lam yusbaq ilaihi mithluh wa ya'suru ala man arada ay yusannifa mithlahu al-ityanu bi musannafin ala namatihi intaha. Karena bagi yang baca ini Ihya min awwal ila akhir akan menemukan susunan Ihya ini tidak bisa ditiru. Metode Ihya ini tidak bisa pengarang-pengarang selain Imam Ghazali untuk mengarang seperti itu. Tidak bisanya itu ya memang nggak bisa. Nyaris mirip i'jazul Quran gitu maksudnya. Paham? Saya ulangi. Ada alamah muncul gitu. Orang alim dari kecil taklim sampai alamah. Ingin membuat kitab untuk ihya, menghidupkan ulumuddin yang hampir lenyap lah di akhir zaman ini. Ngarang. Bertahun-tahun ngarang. Ingin sekelas Imam Ghazali ngarang ihya. Ya udah nggak mungkin. Buang-buang umur inti hatta inti alam. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan bahwa ihya ini mu'jiz, tidak bisa ditiru. Tapi ya jelas ijaznya Quran itu wajib ya. Kalau ijaznya ihya ya tidak seperti Quran, masih bisa jadi jaiz secara hukum akal orang mengarang kitab seperti ihya. Kalau Quran kan memang mustahil, udah nggak mungkin. Nah, pendapat saya kalau ini yang berpendapat, omongan begini ini yang mengatakan Al-Quran ada mu'jizah ihya sampai dikatakan seperti mukjizat Al-Quran ini ujungnya pujian gitu. Jadi tidak ada bahasa lagi untuk memuji ihya selain pakai bahasa ini. Bukan berarti ihya persis Quran yang enggak, itu bahasanya juga kada. Mustahil kalau persis Quran. Quran kalamullah. Ini kan karangannya orang meskipun luar biasa. Ini karena yang muji Al-Imam An-Nawawi itu nggak nemu lagi bahasa yang lebih dari kata-kata itu untuk menerangkan tentang azamah ihya ulumuddin, azamatul ihya. Faqala kadal ihya ayyakuna Qur'anan. Saya tambahkan tapi ya jelas beda. Quran itu apa, ihya itu apa. Quran kalamullah. Beda, jangan ada salah paham di sini ya. Itu nihayatul madah, ujungnya pujian. Jadi Imam Al-Haddad kan sudah ngomong tadi.
Artinya metodenya nggak bisa ditiru oleh siapapun gitu. Metode. Tapi jaiz bisa jadi. Kalau Al-Quran mustahil. Itu Al-Imam Al-Ghazali. Di atasnya Imam Ghazali Al-Kutub Sayyiduna Abdullah Al-Idrus Sahibur Ratib. Wah, kalau itu mah sampai ngarang kitab namanya Bakhbakhah. Bakhin. Beruntung orang yang membaca Ihya. Bakhin, beruntung. Pokoknya urusannya Ihya aja sekitab itu. Al-Bakhbakhah. Al-Habib Al-Imam Al-Kutub Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf radhiyallahu taala anhu Jeddah itu sampai bilang saya nyaris hafal itu kitab Bakhbakhah karena seringnya beliau mendengar dibaca orang di dekat beliau dan seringnya beliau memutalaah. Wa min kalami Sayyidina Syekh Al-Kutub Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu man arada طريق الله ورسوله ورضاهما ما شاء الله فعليه بمطالعة كتب الغزالي وخصوصا البحر المحيط إحياءه وعجوبة الزمان إحياء علوم الدين فيه جميع الأسرار وبداية الهداية فيه التقى والأربعين الأصل فيه شرح الصراط المستقيم ini مؤلفات الغزالي semua ini ومنهاج العابدين فيه الطريق إلى الله وكتاب الخلاصة في الفقه فيه النور انتهى من شرح العينية. Siapa yang ingin jalan menuju Allah dan Rasulnya, memperoleh ridha Allah wa ridha Rasulih, maka dia harus mutalaah kitab-kitab Imam Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin. Ini yang penting, di dalam Ihya ada jami'ul asrar. Allah, semua asrar, ilm, asrar, wilayah ada di Ihya Ulumuddin. Kalau Bidayatul Hidayah fihi tuqa, kalau Arba'in al-Asl fihi syarah Siratul Mustaqim, منهاج العابدين فيه الطريق إلى الله الخلاصة في الفقه فيه النور والله أعلم بالصواب أن الله ينفعني وإياكم والأحباب من بركات الإمام الغزالي ويسهل لنا ولكم وللأحباب والذرية العمل بكتب الإمام الغزالي ويحبب إلى قلوبنا وقلوب ذرياتنا أولادنا بناتنا وأحبابنا ومن سمع كلامنا الإمام الغزالي وكتبه ولا هذه النية كل نية صالحة ولا روح شحن الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه شن الإمام الحافظ المسند الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه وأصولهم والحبيب أبو بكر محمد السقاف وسلسلتهم جميعا شيخنا كسيد سلسلته شيخنا أبو يحيى سلسلته من ذكرت أسمائهم في هذا الدرس والأولياء والعلماء المذكورين في الكتب التي قرأتها الله ينفعني وإياكم بالحمد بركاته وأسرار من وارهم والله بهم نفاذ في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى يا الله بلا محنة ولا امتحان لنا ولأولادنا وبناتنا وأزواجنا وأمهاتنا من تعلق بنا وتلمذنا الصادقين احفظنا وإياهم من البلاء والبلاء يا رب ربنا ثم لكل نبي كل ولي الفاتحة إلى حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم